Video ini dibuat untuk memenuhi tugas KKN DR. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan dan selamat datang. Pada masa sekarang ini, kita semua tahu, kita sedang berada pada masa pandemi. Ya, virus COVID-19 yang mulai masuk ke negara kita pada awal Maret lalu. Dan bahkan virus ini menyerang berbagai negara di seluruh dunia. Virus ini menyebabkan dampak yang luar biasa terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat kita, khususnya pada aspek keamanan masyarakat. Nah, akibat munculnya virus ini, terjadi peningkatan jumlah tindak kriminalitas yang cukup signifikan di Indonesia. Berbagai bentuk tindak kejahatan dan tindak kriminal yang terjadi adalah seperti pencurian, penipuan, pembegalan, dan lain sebagainya. Tentunya, ini memunculkan sebuah masalah sosial baru yang harus menjadi perhatian lebih bagi pemerintahan, tidak hanya pada sektor kesehatan saja, akan tetapi pada sektor keamanan, karena ini menyangkut kenyamanan serta ketentraman kehidupan masyarakat di Indonesia. Peningkatan jumlah tindak kriminalitas dan tindak kejahatan pada masa ini terjadi karena beberapa faktor. Nah, salah satu faktor yang paling menonjol diantaranya adalah faktor ekonomi. Mengapa demikian? Sejak diberlakukan dan salah satu peraturan pemerintah, yaitu PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar, seperti yang tertulis dalam PP nomor 21 tahun 2020, mengharuskan masyarakat kita untuk melakukan physical distancing dan social distancing agar mencegah penyebaran virus tersebut lebih lanjut. Sehingga masyarakat lebih banyak melakukan aktivitasnya di rumah. Contoh, seperti mereka bekerja, berbelanja, sekolah, atau mencari hiburan. Nah, semuanya dilakukan di rumah. Atau dengan istilah yang kita kenal saat ini adalah WFH, work from home. Kebiasaan baru ini menyebabkan banyak tempat-tempat yang harusnya ramai dikunjungi oleh masyarakat menjadi sepi. Contohnya adalah seperti pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, rumah makan, tempat hiburan, dan lain sebagainya. Nah, karena turunnya tingkat pengunjung dan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap hal tersebut, maka tingkat produksi serta tingkat penyediaan jasa pada tempat-tempat tersebut juga ikut menurun. Hasilnya, omset atau penghasilan dari perusahaan tersebut juga ikut menurun. Nah, tentunya dampak yang paling besar yang dirasakan akibat dari penurunan omset dan penghasilan ini adalah terhadap buruh atau pekerja. Untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, mereka terpaksa harus melakukan PHK secara massal. Nah, PHK secara massal ini menyebabkan naiknya tingkat pengangguran serta orang miskin yang ada di Indonesia pada saat ini. Akibat naiknya tingkat pengangguran serta orang miskin, tentunya akan menjadi penyebab peningkatan tindak kejahatan serta tindak kriminalitas di Indonesia pada masa pandemi ini. Mengapa bisa kita bilang bahwa kemiskinan dan pengangguran bisa menyebabkan peningkatan kejahatan dan peningkatan tindak kriminal? Karena apabila seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hariannya, maka ia juga tidak bisa menyelesaikan persoalan masalah yang ada di keluarganya. Nah, akibatnya mereka merasa putus asa dan akan melakukan segala hal menghalalkan segala cara untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, termasuk menggunakan cara yang salah, yakni dengan cara melanggar hukum atau dengan melakukan tindak kejahatan dan tindak kriminalitas. Sebagai contohnya, ada kasus baru-baru ini yang mengharuskan seorang ayah nekat untuk mencuri sebuah HP demi anaknya bisa melakukan pelajaran secara online atau belajar daring. Di satu sisi, sang ayah harus memenuhi tuntutan serta kebutuhan anaknya untuk melakukan pembelajaran secara online. Di sisi lain, sang ayah tidak memiliki pendapatan serta dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Cukup ironi kedengarannya. Selanjutnya, mungkin ada satu kasus di mana beberapa orang pelajar mencuri di sebuah toko emas hanya untuk membeli HP demi melakukan pembelajaran online. Kedua kasus ini menjadi dua contoh peningkatan tindak kejahatan serta tindak kriminalitas selama masa pandemi ini. Tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan, apakah itu tuntutan atau hanya kesempatan? Lalu bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, kita sebagai makhluk sosial tentunya harus bisa merasakan apa yang mereka rasakan sebagai orang yang terdampak dari virus ini. Kita harus meningkatkan rasa kepedulian serta rasa solidaritas antar sesama kita, sehingga kita bisa dapat membantu mereka untuk meringankan beban mereka agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Bantuan seperti apa yang bisa kita berikan? Tidak hanya bantuan material, akan tetapi juga bantuan moral yang berupa dukungan-dukungan agar mereka senantiasa berpikir positif, agar mereka senantiasa berpandangan positif untuk mendapatkan penghasilan demi mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga video ini dapat memenuhi tugas KKN saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.